Hai, selamat pagi Sobat Kawanua. Baku dapat lagi dengan kita Regina di program Manjo Ngopi, ngobrol pagi menginspirasi. Semoga torang semua ini walaupun sebenarnya dalam masa karantina, tapi kita berharap torang semua dalam keadaan yang baik-baik. Nah, pagi hari ini Sobat Kawanua, torang masih mau baca cerita soal trending topik hari-hari ini, yaitu COVID-19 bersama juru bicara Satgas COVID-19 Kota Manado. So hadir sama-sama dengan kita di studio ada Dr. Gigi Sanil Marentek. Halo dokter. Halo. Apa kabar ini? Puji Tuhan, sehat dan harus semangat ya. Iya, dapatnya habis olahraga ini ya dokter. Harus begitu, biar kita work from home tapi tetap olahraga. Tetap olahraga Tetap from home olahraga. juga. Sport from home. Makanya Oke. kita seragam kan. Mungkin Regina juga baru habis olahraga ini ya. Olahraga lari-lari di Tampa dok. Nah ini dok, di mana-mana orang mau buka televisi, sosial media, semua lihat corona. Orang bilang kurasa sedikit corona. Tapi ya memang begitu juga. Orang mesti cari tahu betul-betul apa dan bagaimana supaya orang terhindar dari ini penyakit ini. Nah di Kota Manado sendiri, dokter, yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani ini apa? Iya, jadi terima kasih untuk Kawanua TV ya udah mengangkat ini. Kita rasa juga betul kayak Regina bilang, ini mungkin orang-orang di masyarakat ini udah mudah-mudahan jangan bosan ya Ya. dengan isu corona ini, karena kita selalu kalau dari pertanyaan tadi kalau pihak apa yang telah dilakukan oleh Kota Manado itu udah dari sejak beberapa ya sebulan lah, waktu istilahnya sebelum ada positif juga di Kota Manado kan Pak Wali Kota bersama jajarannya sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah untuk antisipasi, terus juga seperti ini pembentukan Satgas COVID-19 Kota Manado, udah membuka memperdayakan call center 112, dan udah banyak banget yang telah dilakukan. Tapi tetap mungkin ada kadang-kadang yang bilang kok belum nyampe pemberitaannya, belum nyampe ya, kita tetap Ya nggak mungkin pernah. supaya sampai ini apa saja dokter DP yang betul-betul real di lapangan yang dilakukan. Iya, jadi real di lapangan pastinya ya, kalau mungkin lihat di medsos ya, atau di mana Pak Wali bersama jajaran turun ke jalan terus, sampai orang bilang hati-hati karena udah banyak juga ya istilahnya kepala daerah kepala kalau yang daerah. kena positif gitu kan. Tapi ya kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita, nggak hanya di Manado, dimanapun, di provinsi, Pak Gubernur, juga bupati-bupati wali kota lain untuk tetap sehat, karena tugasnya beliau-beliau ini kan untuk tetap harus turun ke masyarakat, sosialisasi, ya kayak gitu. Jadi yang kalau pertanyaan Regina tadi, udah banyak yang dilakukan, tapi memang mungkin nggak pernah puas ya, belum cukup. Kita tetap melakukan itu, dan terus nanti rencana akan buka juga, mungkin Pak Wali sekarang lagi giat untuk membantu rumah sakit untuk membuka semacam kita anggap emergency isolation room lah. Untuk itu kita mudah-mudahan di Manado tidak istilahnya tidak bertambah lah ODP, PDP ataupun positif ya, kita aminkan itu. Tapi itu kan semua kan sebenarnya kan protapnya kan rujukan ke rumah sakit ya, yang kita tahu udah 13 rumah sakit, ketambahan 13 rumah sakit rujukan. Nah tapi juga pemerintah kota nggak mau bertinggal diam, ada juga permintaan juga dari beberapa dirut rumah sakit untuk pemerintah kota juga untuk bisa membantu mungkin ruang isolasi ya, kayak di Jakarta lah Wisma Atlet yang dijadikan tempat untuk perawatan pasien COVID. Ya itulah kira-kira yang sementara dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Kalau di Manado kira-kira ada yang digadang-gadang mau kasih jadi tanpa buat rumah singgah, semacam rumah singgah begitu Bang Dok? Jadi kalau di Manado ada rencana dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota Manado, ada beberapa tempat sih, seperti kemungkinan di Balai Tenaga Kerja atau lagi dicarilah tempat yang, karena kan kalau untuk penyakit ini kan kita nggak bisa sembarang ya. Iya betul. Nggak bisa umpama contoh ada kantor nganggur, udahlah dipakai. Itu kan mesti ada protapnya juga kan. Gimana kita juga harus memikir jangan sampai dari situ malah menjangkitkan ke masyarakat yang dekat di situ gitu kan. Jadi itu ada protapnya, dan kita selalu melalui Kadis Kesehatan juga Kota Manado udah melakukan beberapa
ya minta narasumber untuk memberi masukan untuk persiapan kayak tadi bilang rumah singgah atau dan lainnya itu. Oke. Dan juga kalau mau lihat ini di jalan-jalan di Kota Manado mulai ada tong-tong air besar-besar. Betul. Itu dokter, itu maksudnya apa sebenarnya? Ya, jadi kan yang seperti kita tahu ya sebenarnya yang kita flashback lagi lah Regina ya. Yeah. COVID-19 ini kan sebenarnya kan mudah untuk sebenarnya kita mencegah. Ini kan sebenarnya mortality rate-nya kalau kita dengar-dengar di medsos lah, di YouTube kan bilang hanya sekitar 3% lah, jangan khawatir, bla bla bla. Tapi kan penyebarannya kan masif cepat ya. Nah, salah satu menurut para pakar juga kita kan selalu itu katanya dengan kita mencuci tangan aja udah menghilangkan atau mengguyur lah virus itu untuk nggak menempel di tubuh kita. Jadi tujuannya untuk itu yaitu supaya masyarakat itu rajin cuci tangan kayak gitu. Jadi makanya ya yang kita pentingkan yang kayak tadi saya bilang tadi waktu prolog ya kita off air ya tangan kita ini yang kita jaga ya kan. Tangan ini bisa kena di baju, bisa segala macam kan. Karena ada yang bilang seharusnya tahun 2020 orang sudah belajar bagaimana muka bulan misalnya, tapi sekarang ini malah diajarkan cuci tangan. Dokter. Nah, ini corona ini begitu luar biasanya kah sampai betul-betul seluruh dunia ini sangat menakuti ini yang bernama corona. Bahkan sekolah libur, ujian nasional, banyak anak-anak siswa-siswa yang bersyukur auto lulus karena corona ini. Nah, ini bagaimana dokter tanggapannya? Lulus ya. Iya, jadi ini menoreh sejarah ya 2020 lulus karena corona ya. Iya, betul. Regina, memang ada waktu pertama orang bilang kan aduh penyakit ingus kok cuma kukehele kok. Awalnya orang pandang bikin enteng. heboh dang toh. Maksudnya orang bilang ada beberapa pejabat juga nanya ke saya, "Dok, waktu dia mau mulai heboh ya, waktu di Wuhan, terus dia ke Singapura dan lain-lain. Kenapa so ini kok penyakit ingus dan kukehe kong heboh?" Maksudnya masih dia bilang lebih mematikan tuh HIV, AIDS, tuh segala macam. Memang ini kesiang betul begitu. Cuman yang orang takutkan dia punya penyebaran cepat. Mortality rate tadi saya udah singgung kan 3% atau masih orang bilang SARS yang 2002 atau 2003 lebih mematikan apa. Cuman karena ini dia punya penyebaran lebih cepat, yang kita takutkan apa? Tidak sebanding. Contohnya sekarang alkes kan, cari masker susah, APD susah, ya kan. Jadi yang orang takutkan, yang pakar-pakar udah ngomong yang kalau kita lihat di medsos atau apa, yang kurva lah katanya kita harus jangan harus dibawa garis ini, bikin landai, jangan sampai dia terlalu tinggi. Betul, begitu. ya itu aja yang kita udah itu bukan karena maaf ya, bukan kita menyepelekan dia punya fatalitas rate-nya fatalitas rate-nya, tapi karena ya itu kekurangan tenaga dokter, maksudnya kekurangan sarana alkes, dan akhirnya nanti jadi kayak mudah-mudahan enggak di Indonesia jangan jadi kayak Itali kan. Apa yang kurang Itali, maaf. Iya, betul. Kita sebagai dokter kalau bilang alkes Itali number one, ya kan. Tenaga dokter Itali nomor 1, jago apa kala Itali umpama contoh ya kita. Tapi sekarang lihat Itali kolaps. Ya kan, yang meninggal udah begitu banyak kala yang meninggal dibandingkan dengan China kan. Karena apa ya? Karena itu jumlah tenaga medis dan jumlah alkes, ini jumlah ya, bukan kecanggihan alkes itu tidak sebanding dengan percepatan yang terjadi dari pasien penyakit yang jatuh itu gitu kan. Itu jadi yang kita takutkan itu sebenarnya. Jadi makanya kan udah bosen kali ya mungkin pemirsa juga kawan TV yang selalu bilang social distancing, physical distancing gitu kan. Ya maksudnya itu supaya mengurangi jumlah yang sakit, supaya dokter itu nggak kewalahan. Kan kalau pernah lihat, kalau nggak salah saya lihat di YouTube juga ya, ada salah satu wali kota kalau nggak salah di kota di Italia sana sampai nangis ya, dia teriak-teriak minta tenaga medis karena hampir 1/4 kali warganya meninggal. Bisa dibayangkan nggak itu kotanya begitu lihat udah 1/4 yang meninggal kan. Itu kan mengenaskan sekali ya. Nah itulah saya bilang makanya kenapa kita harus melakukan social distancing, physical distancing. Ya itulah diharapkan supaya
ada waktu untuk dokter untuk merawat pasien yang memang benar-benar udah parah. Ya, gitu. nah bicara soal ini dokter, physical distancing, social distancing yang katanya jadi salah satu solusi ya supaya dia tidak terlalu cepat naik ini kurva. Kira-kira sampai kapan ini dokter? Orang tentu bertanya-tanya sampai kapan mau begini kira-kira? Nah, iya sih, pertanyaan yang bagus dan itu memang agak susah dijawab. Kenapa? Karena kan ada orang bilang 2 minggu lah lockdown katanya. Oh nggak cukup. Lihat China 3 bulan 2 bulan lockdown, benar-benar lockdown dia kan. Baru bisa Wuhan kemarin saya lihat udah open dia, udah kebuka dia udah buka, udah dia malah dia bilang welcome to Wuhan gitu kan. Nah kita kan nggak bisa memprediksi. Kalau pertanyaannya balik kapan Indonesia bisa untuk bersih dalam tanda kutip Wuhan, malah ada pakar-pakar bilang hati-hati tunggu bulan April katanya. Itu bisa pecah sampai 60.000, 70.000, tapi amit-amit jangan lah ya. Kita berdoa berharap itu jangan sampai gitu kan. Nah memang kalau tanya ini ya kembali lagi ya banyak faktor, selain itu ya itu disiplin masyarakat kita kan lihat masih banyak yang dibubarkan, masih kumpul-kumpul, masih apa kan. Orang kayaknya enggak terlalu mengerti ini maksudnya physical distancing. Kalau mulia orang masih baku-baku bawah, masih kalau di tempat umum masih ya biasa baku-baku dekat. Iya sih, disiplinnya ya, disiplinnya itu atau dia mungkin yang kurang. Orang sampai bilang mungkin ganti Jo, badiang Jo di rumah jangan kata bilang physical distancing. Iya, itu orang kata apa itu tahu lagi. kali Kang. Jadi tapi betul mungkin ada salah satu juga ya kita sering rapat kenapa Manado masih banyak orang kumpul-kumpul, apa karena mungkin maaf jangan disampai apa katanya karena mungkin Manado masih tanda kutip belum kayak Jakarta lah jadi epicentrumnya di Indonesia. Tapi apa kita harus tunggu jadi kayak gitu baru kita sadar iyo Kang mari jo orang batiang di rumah apa sih ya. Selamanya kan orang bilang ya penyesalan di belakang ya, tapi mudah-mudahan janganlah, karena penyesalan di belakang ini kan resikonya nyawa ya. Resikonya nyawa, jangan kita menyesal karena resiko nyawa, jadi sayang lah. Dokter, kalau mau lihat ini banyak juga yang beredar di sosial media dari WhatsApp grup ini ketegasan soal pemerintah di negara-negara lain. Contohnya yang baru-baru ini beredar di India, dari polisi sampai bawa-bawa bulu Kang. Ini rako-rako orang kalau jak keluar. Bahkan ada tuh sirang-sirang nih tak butulkannya Anda itu gara-gara corona yang keluar dapat sirang air. Kira-kira di Manado bagaimana DP ketegasan ini soal orang yang masih kabal suka kumpul-kumpul? Iya Kang, sampai itu hari pernah juga ya bilang di Rusia bilang mesti keluar singa lah. Taruh singa di jalan-jalan. Tapi ya gimana ya, kalau memang itu kita tetap kalau dari Satgas ya kita tetap masih menghimbau dengan cara yang santun ya. Biarpun sekarang kan juga Kapolres kan kita udah mengeluarkan juga untuk ya dia punya sanksi-sanksi dan kita lihat lain-lain polisi-polisi kan. sering datang-datang ke tempat-tempat nongkrong. Cuman ya kita masih dengan cara yang santun lah dulu gimana. Tapi ya memang kayak tadi Regina bilang memang sekali lagi jangan sampai telat ya. Jadi nanti kita kan hari Senin kan rencana Pak Wali akan ajak rapat ya dengan Forkopimda untuk membicarakan itu. Karena sampai tadi malam aja ya masih ada juga orang yang bikin acara. Kadang-kadang setelah Satpol PP datang ada aja yang dibilang kita kan tetap melakukan jarak gitu ya. Tapi kan kalau maaf ya izin kalau kadang-kadang kalau udah ya adalah orang bilang udah ada pengaruh mungkin alkohol apa kan mana bisa lagi membuat jarak ya. Kayak kita melakukan physical distancing gini kan. Jadi ya itu jadi bahan masukan juga nanti kita rapatkan Senin kan. Apa sekarang apa masih cukup dengan yang kita lakukan sekarang dengan santun dan lain-lain kan. Karena pemerintah juga masih tetap santun tentu dengan melalui para pemuka-pemuka agama. Kayak contoh ada orang bilang bagaimana dengan orang kalau lagi duka ya kan. Sekarang kan orang kalau lagi acara pesta kawinan, ulang tahun udah dihimbau untuk jangan gitu kan melakukan pesta. Nah, sekarang juga orang bilang bagaimana kalau duka, ya kan? Duka ini kan kita nggak bisa merencanakan, maaf ya kalau dipanggil ya. Kalau kita mau merit, mau menikah, oh sudah Jo,
yang penting Jo catatan sipil bukan sudah Iya. Jo jangan menikah ya. Ya sudah Jo tapi DP pesta Iya. ya nanti Jo diundur gitu kan Iya, pestanya mal pengantin gitu kan. berpikir setengah mati batabung Nah, so makanya panjar. tuh, jadi itu. Kalau mau undur angus kayaknya atau nyanda Ya, gimana mesti, itu? mesti ada penjelasan dulu ya Iya. ini siaga atau tanggap darurat kali ya. Iya. Mungkin gitu tapi saya bilang kalau umpama gitu kan dari Kadis Capil juga Iya. atau apa udah dihimbau untuk kalau ada pasangan yang mau menikah Iya. mungkin pesta kawinnya ditunda. Mungkin kalau dari pasangan-pasangan tenang kalau ada pemerintah bilang ke restoran minta tolong jangan kasih angus dorang PDP atau apa, kasih dorang reschedule pindah tanggal. Ini Mungkin usul yang seperti bagus itu kali. supaya dorang enggak iya kalau Usul enggak yang bagus. so terlanjur panjar so persiapan semua kok mau angus itu doi itu Oh, dia oke. sebenarnya. Ini catatan. Iya. Catatan. Iya nih. bilang ke restoran minta tolong supaya boleh reschedule. Kayaknya seperti itu. Karena ini force major ya, Iya, force major non heeh. alam ya. Iya, Jadi harusnya restoran-restoran mengerti toh. mestinya ini good idea ini Iya. good idea. Ini. Kita kemarin hanya mikir yang lain-lain ini kan tuh masukan yang bagus kayak contoh Pak Presiden kan Iya. memberi ceritanya keringanan ya untuk Hmm. apa ojek online untuk Iya. cicilan motornya Iya, iya. diberi keringanan Iya, leasing ya betul. kreditnya diberi keringanan. Tapi masih tetap bakal lain ya kayaknya di grup-grup masih ada yang bakal lain udah posting ini tukang tagih lebih dari presiden katanya. Soalnya masih ditagih Masih ditagih motor-motor. ya? Iya, Aduh. itu juga masih absurd. Orang-orang masih maksudnya seperti apa? Mungkin itu lebih tepatnya kita orang bahas dengan OJK dokter. Iya, Tapi kira-kira betul. ada langkah-langkah apa lagi yang dari Pemkot Manado Ya, nanti? kayak tadi saya bilang mungkin akan dihimbau ya. Mm-mm. Akan dihimbau terus dari Pemkot Manado juga yang paling penting sebenarnya akan menghimbau ke masyarakat juga tentunya kembali lagi dengan pemuka-pemuka agama, Ya. BKSUA Mm-mm. itu untuk tolong kalau seandainya ada yang masyarakat umpama tahu Mhm. ada yang PDP Iya. atau apa tolong jangan dikucilkan. Ya, Kasihan itu dia itu lagi kasihan. penting. Karena udah ada kejadian, saya nggak ngomong di mana, Hmm. itu ada kejadian sampai pasiennya yang dirawat PDP itu sampai stres. Tunggu, ini PDP-nya di rumah atau di rumah PDP-nya sakit? di rumah sakit, Oke. tapi keluarganya yang dibully. Oh, Keluarganya yang ya, dibully, ya, ya. katanya maaf ya, kalian membawa membawa penyakit Iya, lah. iya. Kan ya pemirsa ini kan kita kan kasihan ya. Iya. Siapa yang mau sih kena penyakit? Betul. Ya kan. Jadi yang saya mau minta dengan sangat para pemirsa Kawanua TV atau masyarakat umumnya, tolonglah Iya. jangan dikucil. Ini dilema. Betul. Di satu pihak ada juga permintaan dari kawan-kawan juga masyarakat juga bilang kalau boleh yang pasien yang PDP itu diumumkan Iya, alamatnya. iya, alamat, nama. Iya, tapi kan kita bukan saya berdiri sebagai dokter ada kode etik, tapi kan kalau kita mau kayak gitu dilema nanti ya itu kasihan apa keluarganya atau apa nanti dikucilkan dan lain. Iya. Kita juga pikirkan kan faktor psikologisnya, Iya, iya. faktor sosialnya dan Iya. lain-lain kan. Jadi di satu pihak ada juga yang bilang loh kalau diumumkan kan supaya kita lebih hati-hati Nah, katanya iya, kan. banyak juga yang Tapi bilang memang begitu. itu dilema sih Iya. ya, dilema. Cuman ya mudah-mudahan masyarakat kita lebih sadar lah untuk kayak gitu. Janganlah, kasihan lah kalau Sampai kita. saat ini memang semua data pasien itu dirahasiakan ya dokter. Betul, Seluruh betul. Indonesia seperti itu. Betul, betul. Kecuali Kita- mungkin yang terlanjur terekspos yang kayak pejabat-pejabat, Kang. Iya, itu kemarin ada beredar di medsos juga, saya heran juga itu bisa bocor dari mana. Tapi kalau kita tiap Satgas kita udah komit, kita nggak akan memberikan data itu gitu loh ke media. Iya. Gitu kan saya aja kadang-kadang sampai ada juga loh dokter harus kasih tahu dong sebagai jubir. Saya bilang saya tahu itu, Iya. saya punya datanya lengkap semua, tapi saya nggak mau mengumumkan itu gitu kan. Oke, karena ada yang bilang pokoknya tuh pasien sama tuh orang mesti tahu DP data tinggal di mana, dan ada yang bilang nggak bisa, itu ada DP kode etik nggak bisa dibocorkan. Nah itu bagaimana? Jadi satu kayak apa ya, si malakama dang dokter. Torang nin tahu, torang juga kadang-kadang yang sehat-sehat juga kan terancam sebenarnya, merasa terancam orang-orang yang sehat. Nah sedangkan dari pihak keluarga dorang juga banyak diteror kalau dorang pe data-data semua terekspos begitu. Nah itu harusnya seperti apa sebenarnya? Iya, kalau saya memang kita lagi membahas itu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya mendingan kita jangan mengekspos itu karena yaitu kadang-kadang kan masyarakat kita
belum siap Ya. atau nanti ada tanda kutip oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab untuk memprovokasi, Ya. ya kan? Nanti janganlah, nanti bisa timbul kerusuhan dan lain-lain lah. Kalau saya sih pribadi itu kita keep, tapi kita akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan preventifnya, gitu loh. Kalau dari saya ya, Iya. kalau dari saya karena nggak enak lah kalau dikasih gitu kan, udah ada beberapa kasus kan ya, udah ada beberapa kasus kan, Iya. jadi janganlah. Harusnya jangan ya. Terus orang sebagai masyarakat harusnya seperti apa dokter? Karena memang kalau seperti ini atau orang pasien so dalam kondisi tubuh yang lemah, terus terima banyak teror, terima banyak hal-hal yang negatif yang malah bikin dorang pada tahan tubuh lebih lemah. Mungkin bukan mati karena corona, ini boleh mati karena stres ini pasien-pasien. Iya, itu udah dijawab benar oleh Regina kan. Jadi udah dijawab. Jadi kita mindsetnya positive thinking lah. Iya kan. Ada orang bilang enak aja udah so begini lah mau suruh positive thinking. So mau ngapain gitu kan, dalam arti ya kita kan tetap ya, maaf ya, contoh ya, orang bilang virus ini kan kita singgung sedikit ya untuk pemakaian masker ya. Ada kan orang bilang, ada pakar-pakar sampai sekarang bilang masker ini dipakai oleh orang sakit, bukan orang sehat kan. Ada kan beberapa pakar juga bilang. Iya, dulu memang beredar seperti itu, masker untuk orang sakit. Orang sakit sehat kan nggak perlu masker. Cuman kembali lagi. Iya. Itu kan tidak bisa kita samaratakan ke seluruh penjuru dunia lah, ya kan? Tingkat kesadaran masyarakat beda-beda, budaya beda-beda gitu kan. Mungkin di tempat lain, kalau orang sakit, begitu dia merasa sakit dia langsung pakai masker tanpa disuruh gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kalau di tempat lain udah tahu kukehe, udah tahu baringus, pakai masker malah dia marah. Kenapa so? Karena mau suruh-suruh pakai masker ke kita. Nah, akhirnya kita pakai masker gitu kan. Tapi masker itu kan untuk mencegah supaya istilahnya dropletnya, kalau dia lagi sakit, dia batuk, atau orang Manado bilang dia kukehe, keluar dia punya apa ya, droplet atau air liur atau apa, lender terpancar, lendir nggak kena ke kita. Kan ada orang bilang jarak 1 meter, 2 meter gitu kan. Nah kadang-kadang kalau kita sehat, terus kita melakukan physical distancing gini, ngapain kita pakai masker, ya kan? Nah tapi kalau seandainya orang bilang, ya lebih baik mencegah kan, ya sudah. Kalau cuma dari bercerita biasa begini enggak masalah. Kalau dia bercerita biasa, tapi kalau seandainya itu kan virus itu kan menurut pakar lagi ya, maaf ya, izin ya, saya bukan pakar di virologi dan lain-lain. Itu kan itu kalau dia kena di droplet dan dia menyebar, ini kan belum, maaf ya, pakar yang sekarang ya, saya tahu belum airborne kan, belum apa. Jadi kalau kita selama kita, maaf, kita sehat, terus kita nggak, orang Manado bilang nggak kukehe, nggak batuk gitu kan, terus kita ada jarak kayak gini, ya itu kan ya nggak menjangkit ya. Tapi kalau orang bilang, iya tapi kan lebih bagus pakai masker, it's okay, lebih bagus pakai masker gitu kan. Yang penting jangan sampai diborong begitu kan, akhirnya para medis susah mau cari masker medis. Katanya masker segala jenis boleh dokter, biar kalau masker kain begitu efektif juga. Iya, kemarin kan ada yang pertanyaan, dok sekarang kan di Manado ini sudah jadi pengusaha masker semua kan. Kalian di jalan-jalan ini dia so jual pengusaha masker semua. Kalau ada pertanyaan media kemarin kan, saya waktu bikin konferensi pers, ada yang wartawan tanya, bagaimana menurut pendapat Dr. Sanil untuk masker kain? Ada katanya di tempat lain disuruh untuk pemerintah melarang. Saya bilang jangan. Kenapa? Masalahnya kan sekarang kalau orang larang, kalau bilang mana ada tuh masker, iya toh, mau beli susah. Jadi kita bilang jangan. Tapi kalau tanya dari segi medis, ya itu tidak standar medis. Kenapa? Masker ini kan dibikin kan, ada kan kalau kita lihat di kotak bilang 3 play ya, 3 lapis gitu kan. Lapis pertama ada fungsinya, lapis kedua ada fungsinya, lapis ketiga ada fungsinya. Nah itu saya bilang, makanya kalau pakai masker kain ya minimal kita ada usaha lah. Tapi jangan pakai masker kain itu oleh tenaga medis gitu yang lagi merawat pasien gitu. Jadi itu yang saya bilang. Kalau orang biasa bisa pakai masker kain? Ya selama dia orang asal jangan ketemu dengan pasien yang udah tahu sakit gitu kan. Jadi kalau seandainya umpama, maaf Regina, pakai masker kain, mau ketemu teman yang lagi sakit batuk, ya janganlah, gantilah dengan masker medis gitu kan. Tapi kalau cuman kumpul-kumpul kawan-kawan ini nggak ada yang sakit, ya oke lah. Tapi tetap
physical distancing Iya. lah, iya kan? Lebih aman itu dia, physical Iya, distancing physical atau badiam distancing di rumah lah. supaya nggak perlu pakai Betul, masker. Nah, badiam menarik sebenarnya dia. bahas masker ini karena banyak orang sampai kita juga ternyata baru-baru kita salah mengerti soal cara pakai masker. Karena ada juga hoax yang beredar soal masker. Katanya kalau Saki hijau di luar, ada yang putih di luar. Sebenarnya gimana dokter DP standar? Sebenarnya ikut aja standar, jadi ndak ada yang bilang hijau di luar. Kenapa? Karena kan itu udah dibikin contoh layer pertama. Biasanya kalau pabrik itu dia bikin kayak semacam ada water resistant, iya kan? Iya. Jadi kalau saya bilang saya pribadi enggak lah, ikut aja aturan mainnya yang memang ini udah pakai. Kan begini, ada hijau di luar, hijau di dalam begini. Kadang-kadang ada pabrik dia bikin warnanya lain kan? Iya, kalau yang abu-abu bingung mau lihat mana yang dalam mana yang jadi luar. Jadi kita ikut aja Pak Iya. itu. Kalau itu jadi jangan mungkin kali yang bikin hijau di luar putihnya mungkin yang masker yang dikeluarin itu memang putihnya di luar gitu Oke, kan. mungkin tadi yang bingung ada hijau yang putih ini untuk masker yang seperti ini. Kalau rupa dokter masker yang hitam ya ini bingung. Makanya kita bilang warna nggak menentukan, Iya, warna nggak menentukan. Yang penting kita tahu cara pakainya gimana kan. Betul. Kita tahu cara pakainya gimana. Yang penting yang ada DP tulang itu berarti yang di atas ya, dokter. Yang ada tulang itu yang di atas. Terus kalau boleh supaya lebih terproteksi lah istilahnya. Begitu kita pakai ini tulangnya itu kita langsung tekan gini. Jadi supaya dia mengikuti kontur hidung kita kan. Oke, berarti pakai langsung mesti ditekan langsung kan? Ditekan aja supaya minimal lah dia terproteksi. Kan ada orang bilang, oh iya dok, ini kata masih ada lubang di situ. Ya kita bilang itu orang kan nggak bisa hidup 100% terbebas dari virus dari mana ya. Kalau istilah saya, kecuali kita hidup di ruang kaca lah. Betul. Iya kan kita contoh ya kalau saya mau bilang. Kemana-mana masuk dalam akuarium sendiri. Nah makanya kita bilang, tapi yang penting contoh kita bisa kena contoh 20 virus kalau kita udah cara pakai yang benar dan tahu mungkin tinggal 5 atau apa kan lumayan kan. Jadi kayak contoh ini kita cara pakai juga. Kenapa ada orang bilang tambah sedikit ya kalau kita udah bicara soal masker, ada orang bilang dok sebenarnya masker ini pakai berapa hari? Iya kan? Nah kalau saya ada bilang yang aduh sayang semua buang cuci dulu atau jemur dulu pakai ulang itu gimana dokter? Mungkin kalau yang ini setengah mati mau dicuci kali ya. Kalau kain mungkin dicuci oke lah. Sebenarnya kalau aturan standar ya. Kalau untuk masker kayak kertas kayak gini itu kalau tidak lagi wabah itu bisa 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, oke. Tapi kalau lagi wabah biasanya standar WHO itu 4 sampai 6 jam harus diganti. Cuma 4 sampai 6 jam, harus diganti. Harus diganti. Kalau lagi tanda kutip kalau kita memang lagi kayak maaf ya, kayak umpama Jakarta yang udah epicentrum apa, terus kita sering keluar rumah. Mungkin kalau di rumah ya enggak lah dalam arti kan. Terus juga jangan juga merasa pakai masker itu kita terus udah aman. Betul. Contoh. Karena katanya bisa lewat kornea mata juga toh dok kalau orang ke itu kan yang saya bilang. Sebenarnya yang kita mesti care itu tangan kita. Contoh, kita udah pakai masker kan, udah ketutup ini kan. Terus kita pegang gini loh. Iya kan? Atau kita pegang gini loh. Atau di tangga eskalator bapak pegang, di lift bapak pegang. Iya kan? Terus kita nggak tahu nih, kita udah kena kan. Begitu kita buka masker, tangan kita kan kita buka masker ini kan. Berarti kan virusnya udah nempel di sini kan. Terus ini kita taruh pas di rumah, kita taruh di ranjang, kita taruh di meja makan, kita taruh di mana. Nah itulah dia gitu kan. Jadi yang kita mesti jaga tangan kita terus bener. Kalau memang tidak perlu badiang jadi rumah. Iya itu dia memang yang paling aman memang badiang jadi rumah, tidak usah kemana-mana. Iya soalnya kan yang kita pikir jangan kita pikir proteksi pakai ini udah aman. Sebenarnya yang itu tangan kita kan. Tangan iya betul. Karena orang kan kalau belanja pegang apa-apa, pegang doi. Kenapa salah satu keberhasilan kalau Regina udah doi itu dia. Kenapa salah satu keberhasilan di China mereka bukan cepat lah, mereka bisa juga mengatasi virus ini karena kan di sana maaf ya, di sana udah pakai bayar di mana-mana udah pakai HP kan. Oh iya kan? QR code jadi nggak perlu pegang-pegang doi. Jadi mereka udah nggak ada uang kembalian. Kita
masuk parkir orang kasih pulang doi orang Manado bilang itu kan. dia. Nah, orang tahu nih doi saudari pi tangang sapa, Betul, tangan si baron-baron saudari. kemana tuh? Orang Itu isi di dia. dompet, isi Apalagi di yang dompet. mengkhawatirkan ada bilang kalau di kertas dia 3-4 hari katanya bertahan. Ya kurang lebih lah, tapi kan itu masih ada kontroversial Iya, lah. iya, iya. Minimal taruhlah dia 2-3 jam kan. Betul. Masalahnya kan dia pindah-pindah kan. Iya, betul sekali. Umpama contoh ya maaf di pasar, di Iya. supermarket, di Iya. mana kasih kembalian uang gitu kan Betul. kita pegang. Kita taruh di dompet kita taruh di kantong atau Iya. ibu-ibu wanita taruh di tas, Iya. ya kan? Tas abis itu taruh di oto ya orang Betul. bilang kan. Taruh abis oto, taruh di rumah, pindah. Betul. Ada yang taruh di kamar. Ada juga kadang-kadang maaf ya, ada saya lihat juga ibu-ibu kadang-kadang tas don taruh di ranjang lah, don taruh di koi Ya, orang Manado ya. bilang kan. Heeh. Nah itu kan penyebarannya kan kemana-mana itu dia kan. Makanya kita Iya. bilang badi yang jadi rumah, makanya itu kadang-kadang orang bilang ya ada juga kan bagus juga sih yang apa sudah ada kan program kita kan tanda kutip yang pakai bayar dengan Iya, HP QR. kan QR code. QR atau juga ada yang tanda kutip yang kita nggak bisa sebutkan kan Iya. lain itu. Cuma kan memang di kita kan nggak semua yang terima itu kan. Betul. Kalau di luar negeri kan mau makan di restoran apa juga udah tinggal klik Iya. ya kan, mau Parkir. naik angkot juga, naik MRT, naik kendaraan umum juga tinggal Ya, klik. mungkin di luar negeri nggak ada tukang parkir, so kan. Dan iya kan, jadi semua orang bilang bayar apa semua tinggal. Iya. Jadi waktu kita pulang yang kita steril tinggal HP. Betul. HP ini yang kita gosok dengan alkohol. Betul. Apa ya kan, karena soalnya ada doi pulang orang bilang tuh, iya. soalnya ada doi fisik dan Iya, gitu betul. lah, gitu loh. Ya Jadi semoga banyak bisa yang dipikirkan. dibenahi. Dengan corona ini memang betul-betul banyak sekali orang perilaku hidup Betul. yang berubah, That's termasuk right. salaman. Dulu orang baku-baku selamat, sekarang gara-gara Cipika-cipiki corona ya. ternyata ada. Makanya itu kita ambil hikmahnya lah. Iya. Dengan begini kan saya harap orang bilang badai ini segera berlalu Betul, kan. amin. Dan juga jangan juga cepat juga berlalu itu perilaku hidup bersih kan. Iya, iya, Jangan iya. habis corona sudah maling so sembarang lagi. Balik ulang. So ini nyak cuci tangan, nyanda apa. Janganlah itu dah. Corona cepat berlalu tapi perilaku yang udah dititipkan oleh corona itu jangan berlalu gitu. Jangan loh. berlalu, Jangan tetap berlalu. jaga kebersihan ya, Betul. begitu ya. Karena tiba-tiba dengan ada corona ini orang semua rajin lap-lap meja, lap-lap kursi. Oke baik, karena terlalu waktu terbatas, dokter yang terakhir mungkin ada himbauan dari dokter Sanil sendiri untuk seluruh pemirsa Kawanua TV terkait dengan corona ini. Iya, terima kasih kesempatan ini Kawanua TV. Saya sebagai juru bicara Satgas COVID-19 Kota Manado, saya mau menghimbau masyarakat yang udah nggak bosan-bosannya, udah pastius tuh bilang tuh badi yang jadi rumah, badi yang jadi rumah. Tapi memang sekarang DP obat itu, Iya. bukan mau cari tuh obat yang so beredar bilang tuh tanda kutip, so ada kan yang Iya. orang so tahu tuh obat tuh dia. Chloroquine sampai sudah diborong Jadi orang-orang. janganlah diborong ya, Jangan, hati-hati itu iya. obat keras. Iya. Janganlah diborong itu. Jangan saya himbau, so betul DP obat itu cuma badi yang jadi rumah. Jaga jarak. Badi yang jadi rumah karena penyakit ini kalau torang badi yang di rumah berarti torang udah jadi pahlawan negara. Iya. Ada kan orang bilang, oh kita diminta bela negara apa so? Bela negara itu gampang, cuma badi yang jadi rumah. Iya. Itu Anda sudah jadi pahlawan. Iya. Itulah dari saya. Terus ya selalu kalau ada apa-apa call 112 Oke. call center kita, telepon di situ. Terus kalau ada merasa yang kurang nyaman apa, telepon di situ. Oke. Kong nanti badi yang di sana, nanti ada tenaga medis yang akan datang untuk memeriksa atau memang kalau perlu akan dibawa ke rumah-rumah sakit rujukan Oke. dan lain-lain. Itulah yang dari saya sebagai juru bicara Satgas COVID-19 Kota Manado. Oke baik, terima kasih Dokter Sanil atas waktunya dan atas sarannya. Jadi sekali lagi Sobat Kawanua, badi yang jadi rumah, kalau boleh ya jangan kemana-mana, jaga jarak. Kalaupun memang terpaksa orang mesti keluar rumah, dengan rajin-rajin cuci tangan, tapi jangan panik ya. Dan semoga badai ini cepat berlalu. Kita Regina semua pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, selamat pagi, sampai torang baku dapa ulang, stay safe.